Oke. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kegiatan observasi untuk supervisi akademik kita sudah Ibu lakukan dengan baik ya. Terus ada beberapa lagi nih Bu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu setelah Ibu mengalami setelah Ibu melakukan kegiatan observasi. Oke, yang pertama nih bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pra-observasi sampai observasi? Perasaan saya setelah kegiatan kemarin itu yaitu senang dan lega karena pelajaran yang saya ajarkan menyenangkan. Terdapat pretest, post-test dalam bentuk quiz online dan juga ada ice breaking. Kemudian pembagian kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar anak-anak, sehingga tugas yang mereka buat lebih menarik sesuai dengan target pengumpulan yang telah disepakati bersama. Oh, jadi kemarin Ibu membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan menambahkan free test dan post test dalam bentuk quiz online. Quiz online-nya menggunakan ini ya Bu, kemarin kalau nggak salah kuisis sama Kahoot ya. Ya sih anak-anak jadi semangat menjawab karena duluan. Iya. Bikin semangat iya. Jadi nggak ngantuk ya Bu ya. Terus ada ice breaking juga ya, itu bikin tambah ngantuk. Kemudian Ibu membagi kelompok berdasarkan bakat dan minat belajar mereka. Jadi ada 3 kelompok kalau nggak salah ya Bu ya. Ada audio, visual, sama kinestetik. Iya. Terus juga untuk tugas-tugasnya juga Ibu sesuaikan juga ya dengan bakat dan minat belajar mereka. Wah, cukup menyenangkan itu Ibu, terutama untuk anak SMK. Baru kali ini juga saya lihat ada pembelajaran yang seperti itu, maksudnya yang menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Okay. Terus setelah Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, apakah Ibu puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Untuk hal tersebut sih sepertinya tidak puas, mesti ada yang harus kita perbaiki ke depannya. Kita inginkan hal-hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi memang menilai butuh ada perbaikan lebih menarik lagi dengan bentuk yang berbeda. Pada pertemuan selanjutnya, contohnya praktek membuat sebuah multimedia interaktif menggunakan teknologi AI, AR, atau VR, sehingga anak-anak dalam mempraktekkan membuat media interaktif tidak bosan. Membuat sebuah multimedia interaktif menggunakan teknologi IA, VR, sama AI. Wah, itu jarang banget itu Ibu. Wow. Jadi anak lebih tertantang Ibu ya. Iya, jadi anak-anak jadi wah ini teknologi baru, saya harus bisa membuat nih. Bagus itu Ibu. Wah, luar biasa Ibu. Kemudian ada tidak hal-hal positif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Tentu ada. Yang pertama itu saya memahami karakter muridnya sebelum belajar, kemudian juga menentukan arah minat belajar yang sesuai dengan bakat minat. Murid juga lebih fokus jika belajar sesuai dengan minat dan bakat keinginannya. Contohnya, saya membagi kelompok mereka berdasarkan minat belajar. Misalnya jika kelompok audio, saya memberikan tugas untuk membuat rekaman. Kemudian untuk kelompok visual ditugaskan untuk membuat poster. Dan yang terakhir kelompok kinestetik itu membuat video. Wow, jadi Ibu juga tugasnya juga disesuaikan ya Bu dengan bakat dan minat mereka. Jadi tidak disamaratakan. Jadi ya udah hari ini kita membuat poster dan video gitu. Jadi begitu. Berarti wow. Jadi siswa jadi lebih enjoy, jadi lebih senang ya Bu mengerjakan tugas-tugasnya, tidak merasa terpaksa. Jadi kan kalau ada anak yang visual disuruh bikin video kan suka kadang-kadang malu. Jadi nggak jadi tuh bikinnya. Iya, jadi dia disuruh bikin poster. Iya, jadi disesuaikan dengan bakat dan minat. Kemudian kira-kira ada nggak yang ingin Ibu rubah nih untuk pertemuan selanjutnya? Ada Bu. Ada. Metodenya yang berbeda. Metodenya, iya. Hal itu agar murid-murid di kelas itu tidak bosan. Kemudian dalam proses belajar yang saya lakukan itu lebih tertantang.
saya akan memperhatikan kebutuhan belajar mereka agar siswa mampu memahami apa yang saya ajarkan. Oh iya, jadi kan tadi kan contohnya untuk pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai teori nih, teori dari konsep multimedia interaktif. Berarti nanti untuk mungkin di pertemuan kedua Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang project based learning. Jadi membuat sebuah multimedia interaktif yang berdasarkan IA, VR dan AR. Iya, wah, sangat menarik itu Ibu. Wow, saya tunggu ya Bu ya hasil karya dari murid-murid Ibu. Semoga bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa membuat sebuah multimedia interaktif yang bisa digunakan untuk sekolah kita. Jadi biar anak-anak jadi lebih senang untuk belajar, tidak membosankan. Oke, nah untuk rencana tindak lanjutnya apa nih Bu? Untuk rencananya memperbaiki kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal supaya kedepannya dapat terus menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan tidak monoton dan berpihak kepada murid. Nah, satu lagi nih Bu yang kurang, kodrat zaman ya. Sekarang kan semuanya pembelajaran itu harus berdasarkan kodrat zaman. Ini kan kalau dulu cuman puas dengan PPT, sekarang sudah ada Canva sudah bisa bikin AI, iya, jadi bisa berbicara. Kemudian ada juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik ya Bu ya. Iya, sangat luar biasa Bu Ana. Ini banyak banget nih ide-ide yang saya dapatkan dari Bu Ana. Mudah-mudahan saya bisa membuat sebuah multimedia interaktif seperti murid-murid saya. Nggak boleh kalah dong Bu, seorang guru. Harus update terus Harus ya Bu. update ya Bu. Iya, memang sebagai seorang guru ya seorang pembelajar yang sepanjang hayat. Jadi kita harus tetap mengupdate. Nah, tetap semangat ya Bu Ana. Aduh, semangat banget ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Ya. Oke, sampai ketemu ya Bu Ana lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.